Shalom, selamat pagi, haleluya. Kita boleh berada di hari yang baru, hari Senin 26 Juni 2023 dalam renungan awal minggu bersama dengan saya Eri, engkau rumah iman. Seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu untuk merenungkan firman yang akan kita terima di awal minggu ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari yang baru. Hari ini Senin 26 Juni 2023, semua karena anugerah Tuhan. Pagi hari ini kami siap ditaburi oleh firman-Mu. Tuhan bicara bagi kami. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang saya sampaikan di hari Kamis lalu, bahwa hal-hal yang mustahil, yang tidak mungkin, itu adalah bagian Allah yang akan mengerjakannya. Tetapi kalau hal-hal yang bisa kita lakukan, hal yang mungkin, hal yang tidak mustahil, yang bisa kita kerjakan, mari kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Pagi hari ini kita kembali akan buka Injil Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-15. Injil Yohanes 6 ayat 1 sampai 15, tetapi kita akan baca ayatnya yang ke-5. Dikatakan demikian. Yohanes 6 ayat yang ke-5, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Ya, jadi kita perhatikan dimanapun Yesus berada, Yesus selalu disertai dengan banyak orang berbondong-bondong. Dan kita perhatikan Yesus tidak tinggal diam. Ya, Yesus mengerti kondisi mereka tidak hanya sekedar butuh jamahan kuasa Tuhan untuk rohani mereka, untuk jiwa mereka, tetapi untuk jasmani mereka. Ya, Yesus juga memperhatikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam hidup ini kita tidak perlu khawatir, semuanya Tuhan perhatikan. Makanya ketika dia melihat orang banyak berbondong-bondong dan Yesus sadar mereka sudah, ya mungkin ada yang sudah berjam-jam, sudah berhari-hari bersama dengan Yesus dan mereka dalam kondisi lapar. Dan Yesus menjawab kebutuhan mereka dengan bertanya kepada Filipus, ya, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Lalu ayat yang ke-7, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Filipus menjawab, ya ada roti, tetapi rasanya nggak mungkin. Ya, roti seharga 200 dinar untuk 5.000 orang. Dan itu pun laki-laki, diperkirakan ada sekitar 5.000, dan itu baru laki-laki, belum anak-anak dan wanita. Lalu dalam ayat yang ke-8 dikatakan demikian, seorang dari muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, ayat 9, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ya, Andreas juga memberikan info, ada anak membawa 5 roti dan 2 ekor ikan, tetapi rasanya nggak mungkin untuk jumlah yang begitu banyak ini. Ayat 10 ya dikatakan, ya, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya, baru disebutkan laki-laki. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita perhatikan Filipus waktu diajukan, ya, apa yang Yesus sampaikan kepada Filipus untuk memberi mereka makan, Filipus ya angkat tangan, nggak mungkin. Lalu kemudian Andreas pun menyampaikan, memang ya ada roti, tapi hanya 5 roti dan 2 ekor ikan, rasanya tidak mungkin. Tetapi kita perhatikan, di tengah-tengah kesulitan keuangan, di tengah-tengah kesulitan masalah ekonomi kita, di tengah-tengah kesulitan kita butuh sesuatu yang begitu mendesak, kita perhatikan apa yang Yesus lakukan. Ayat 11, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur,
dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan sebanyak yang mereka kehendaki. Setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Perhatikan ya, awalnya mengalami kekurangan, kebutuhan yang mendesak, kebutuhan yang besar. Tapi perhatikan kemudian ya, ada 12 bakul yang mereka kumpulkan, ada kelebihannya. Nah, kuncinya bagaimana? Mari kita belajar secara singkat yang Yesus ajarkan bagi kita di pagi hari ini. Lalu Yesus mengambil roti. Artinya Yesus menerima roti ya, dan 2 ekor ikan. Pertama. Yang kedua dikatakan ya, mengucap syukur. Yang ketiga, Yesus membagi-bagikan. Ya, ada 3 hal yang dilakukan oleh Yesus. Dan ini menjadi pelajaran penting bagi kita sekalian. Pertama, kita menerima berkat, penghasilan, honor, gaji, keuntungan, laba yang kita miliki. Ya. Lalu yang kedua, ya seperti Yesus lakukan, kita mengucap syukur. Kita mengucap syukur buat gaji yang hanya jumlahnya sekian. Mungkin bagi kita ini kecil dibandingkan dengan gaji orang yang lebih besar. Mungkin ini keuntungan, mungkin ini berkat, ini ya komisi, ini bonus, ya ini laba, ini keuntungan. Berapapun ya, berapapun jumlahnya ya, kita terima. Lalu yang kedua, kita mengucap syukur. Puji Tuhan buat berkat yang kami terima. Puji Tuhan, inilah gajiku, penghasilanku, komisi, bonus, laba, keuntungan. Ini hasil penjualan. Berapapun yang kita terima, ya kita mengucap syukur. Lalu yang ketiga, apa yang Yesus lakukan? Dia membagi-bagikan. Artinya apa? Yesus memanage. Yesus mengatur apa yang dia terima. Demikian juga berapapun yang kita terima, ya itu yang pertama. Yang kedua, kita mengucap syukur. Yang ketiga, kita mengaturnya sedemikian rupa. Mungkin untuk persepuluhan, persembahan, transport, bayar listrik, bayar PAM, bayar uang sekolah anak, uang kuliah anak, ya ini untuk belanja selama 1 bulan. Diatur sedemikian rupa. Dan kita akan menemukan ya, bukan hanya kita dicukupkan, tapi justru berkelimpahan. Karena berkat Tuhan itu bisa datang dari mana saja ya. Tuhan bisa memberkati dengan berbagai cara. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kita terima apa yang sudah Tuhan percayakan atas hidup kita. Yang kedua, kita mengucap syukur berapapun jumlahnya. Yang ketiga, kita membagi-bagikannya, kita mengaturnya. Dan terjadilah berkat berkelimpahan. Seperti yang Yesus alami dan murid-muridnya, 12 bakul. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang menjadi bagian kita, kita kerjakan. Apa yang menjadi bagian Tuhan, Tuhan kerjakan. Hal yang mustahil, biarlah bagian Tuhan yang mengadakan mujizat. Yang tidak mustahil, yang mungkin, yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kalau hari ini yang hadir di pagi hari ini, ada di antara mereka yang sedang punya pergumulan, masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, bisnis, Tuhan tolong. Tuhan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Hari ini kami percaya Tuhan memberikan jalan keluar. Kami diberkati, kami dicukupkan, bahkan berkelimpahan. Kami sepakat hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka hari yang baru. Kami buka pekan minggu yang baru. Dan dalam nama Yesus kami buka kunci aktivitas kami, bahkan kami buka kunci berkat kami. Berlimpah-limpah, terbuka, mencurahkan berlimpah-limpah sepanjang hari ini dan sepanjang minggu ini. Dan akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, sekarang terimalah berkat Allah Bapa,
kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, tinggal bersama dengan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kemanapun engkau pergi, engkau ditentukan untuk jadi pemenang. Bersama kita katakan amin. Kita akan jumpa pada hari Sabtu tanggal 1 Juli. Jadi tanggal 29 hari Kamis tidak ada renungan singkat, langsung ke renungan awal bulan ya, hari Sabtu 1 Juli. Tuhan Yesus memberkati, salam sehat, tetap semangat. Haleluya. Bapak Ibu yang ada dimanapun engkau berada, engkau diberkati. Anak-anak yang sekolah, bahkan mungkin sudah libur ya, sudah libur, Tuhan juga memberkati. Tuhan cukupkan semuanya tepat pada waktunya. Shalom.